materi pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi research and development atau penelitian dan pengembangan. Dalam bahasa Indonesia adalah proses terstruktur dan sistematis yang melibatkan kegiatan penelitian dan pengembangan aplikasi untuk menghasilkan pengetahuan baru, inovasi teknologi, produk, layanan, atau proses yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, sosial, atau ilmiah. Istilah ini pertama kali digunakan secara luas pada abad ke-20, terutama dalam konteks industri dan pemerintah, untuk membedakan antara eksplorasi ilmiah murni dan penerapan praktisnya. R&D bukan sekedar aktivitas acak, melainkan investasi strategis yang memerlukan sumber daya seperti tenaga ahli, dana, peralatan, dan waktu. Di tingkat global, R&D diukur melalui indikator seperti pengeluaran R&D sebagai persentase dari PDB atau produk domestik bruto suatu negara, dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang menghasilkan lebih dari 2-3% PDB mereka untuk ini. Nah, research ini adalah fase eksplorasi dasar yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan manusia tanpa fokus langsung pada aplikasi praktis. Penelitian melibatkan pengumpulan data, pengujian hipotesis, analisis, dan penemuan baru melalui metode ilmiah. Pengembangan atau development ini adalah fase penerapan pengetahuan dari penelitian untuk menciptakan produk atau proses yang siap digunakan. Fokusnya yaitu pada inovasi praktis, prototipe, dan pengujian skala kecil hingga besar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian karakteristik dari Research and Development ini. Menurut Sugiono 2017, beliau menekankan bahwa ada 4 karakteristik dari research and development ini. Yang pertama yaitu menghasilkan produk tertentu. Nah, maksudnya bisa berupa model, strategi, media, atau prototipe. Yang kedua yaitu menguji keefektifan produk. Nah, maksudnya tidak berhenti pada pembuatan produk dan harus diuji efektif atau tidaknya dalam situasi nyata. Yang ketiga yaitu menggabungkan penelitian dan praktik lapangan. Nah, ada kombinasi dari penelitian atau research dan pengembangan atau development dalam suatu proses. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan metode campuran atau mix dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Demikian karakteristik dari research and development ini. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu jenis-jenis research dan development. Salah satu bidang penelitian yang saat ini diupayakan oleh calon guru dan profesional pendidikan adalah research dan development. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk yang akan digunakan dalam pendidikan melalui proses ilmiah yang diakhiri dengan tahap validasi. Beberapa jenis-jenis research dan development yaitu yang pertama, riset fundamental. Riset fundamental juga dikenal sebagai penelitian dasar, adalah jenis-jenis penelitian yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan teoritis tanpa fokus pada aplikasi langsung. Yang kedua yaitu riset terapan. Riset terapan berfokus pada pemecahan masalah praktis yang spesifik dan memiliki tujuan aplikasi langsung. Jenis penelitian ini dirancang untuk menghasilkan solusi konkret yang dapat digunakan dalam industri, teknologi, atau masyarakat, menurut Sugiono 2020. Yang terakhir yaitu desain pengembangan. Desain dan pengembangan adalah kegiatan dalam R&D yang berfokus pada pembuatan produk atau peningkatan produk yang sudah ada. Ini mencakup berbagai langkah mulai dari konsep awal hingga desain, prototipe, pengujian, dan akhirnya produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model research dan development yang umum dipakai. Yang pertama, model Borg dan Gale. Metode paling terkenal dalam bidang pendidikan. Yang pertama, research dan information collection planning. Yang kedua, develop preliminary form of product. Yang ketiga, preliminary field testing.
Yang keempat, main product revision. Yang kelima, main field testing. Yang keenam, operational product revision. Yang ketujuh, operational field testing. Yang kedelapan, final product revision. Dan yang kesembilan, dissemination dan implementasi. Model yang kedua yaitu AD, Analysis, Design, Development. Lebih sederhana yang sering dipakai untuk media pembelajaran yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model yang ketiga atau disebut dengan 4D yaitu Diagram, Define, Design, Develop, Disseminate, cocok untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu desain penelitian, riset dan deployment. Desain ini biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran tergantung pada tujuannya. Model yang umum yang digunakan dalam model ini yaitu ADDI. ADDI ini sendiri, model ini sangat relevan untuk pengembangan produk di bidang pendidikan. Analisis itu terbagi menjadi analisis, desain, complement, implementation, evaluation. Yang kedua itu model Sugiono. Model ini terdiri dari 10 langkah. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga desain produk. Yang keempat validasi desain. Yang kelima revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Yang memproduksi produk secara massal jika produk dinilai berhasil dan efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelebihan dan kekurangan penelitian, research and development. Kelebihannya, yang pertama menghasilkan produk yang relevan dan tepat guna. Basis teori yang kuat, produk, model, atau instrumen yang dikembangkan didasarkan pada temuan dan teori ilmiah yang mendalam, bukan sekadar intuisi. Telah diuji validitasnya. Melalui tahapan validasi dan uji coba, produk dipastikan layak, efektif, dan praktis. Yang kedua, berpotensi inovatif dan orisinal. Fokus utamanya adalah menciptakan sesuatu yang baru, memecahkan masalah yang ada dengan solusi yang belum pernah ada, atau menyempurnakan produk lama secara signifikan. Yang ketiga, kontribusi ganda atau teori dan praktis. Selain menghasilkan produk kontribusi praktis, R&D seringkali menghasilkan pengetahuan baru tentang proses pengembangan atau efektivitas produk tersebut. 4. Solusi yang komprehensif. Proses R&D yang sistematis memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi, dilakukan secara menyeluruh, menghasilkan solusi yang mantap dan terstruktur. Kekurangannya, yang pertama memakan waktu yang lama. Prosesnya melibatkan banyak tahapan yang harus dilalui secara berurutan dan berulang, mulai dari studi pendahuluan, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga penyempurnaan akhir. Hal ini membuat R&D membutuhkan durasi yang jauh lebih panjang dibandingkan penelitian deskriptif atau eksperimen murni. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar. Tahapan produktivitas prototipe, uji coba skala kecil, dan uji coba lapangan skala besar memerlukan sumber daya finansial yang signifikan, terutama untuk pembuatan instrumen, material, dan akomodasi pengujian. Yang ketiga, membutuhkan kompetensi multidisiplin. Peneliti harus memiliki kemampuan ganda, yaitu kemampuan meneliti dan kemampuan mengembangkan merancang desain produk. Yang terakhir, risiko kegagalan produk. Ada kemungkinan produk yang dikembangkan tidak memenuhi standar kelayakan atau praktis setelah diuji coba, sehingga proses harus diulang dari awal dan bahkan dihentikan, yang berarti waktu dan biaya sebelumnya terbuang. Baiklah, sekian materi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya contoh penelitian research and development. Contoh penelitian research and development adalah penelitian yang bertujuan pengembangan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada melalui tahap-tahap simetris. Salah satu model penelitian
R, dan D. Yang terkenal adalah model Brock and Gall yang terdiri dari 10 tahap seperti pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, revisi hasil uji coba lapangan lebih luas, revisi produk hasil uji coba, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk akhir, dan diseminasi serta implementasi produk. Contoh konkretnya adalah penelitian pengembangan media pembelajaran. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran, misalnya media pembelajaran berbasis video animasi, media pembelajaran berbasis Android, atau media buku bergambar. Penelitian dilakukan melalui proses pengembangan produk yang diuji coba pada sejumlah sekolah atau subjek tertentu. Kemudian dilakukan revisi berdasarkan masukan dari hasil uji coba tersebut atau dihasilkan produk final yang layak dan efektif untuk digunakan. Secara umum, penelitian R&D memiliki ciri-ciri yang pertama, masalah yang dipecahkan berkaitan dengan pencarian solusi inovatif dan penerapan teknologi. Yang kedua, melibatkan uji coba dan validasi produk melalui eksperimen dan kontrol kualitas. Yang terakhir, dilakukan evaluasi dan menyempurnakan produk secara iteratif hingga produk optimal. Beberapa tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan menurut Brock and Gall adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan penelitian data. Yang kedua, perencanaan produk. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Yang keempat, uji coba produk. Yang kelima, revisi produk berdasarkan uji coba. Yang keenam, uji coba lapangan lebih luas. Yang ketujuh, revisi produk hasil uji lapangan. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan. Yang kesembilan, menyempurnakan produk akhir. Yang kesepuluh, diseminasi dan implemen produk.